warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari Jasmine dan ini cerita hijrah aku. Hijrah itu menurut aku berubah dan belajar menjadi lebih baik. Jadi selain yang aku tahu pengertiannya hijrah dari maksudnya pindah dari tempat ke tempat lain untuk melakukan perjalanan dakwah atau menyebarkan agama, hijrah sendiri menurut aku pribadi yang aku gunakan untuk diri aku sendiri, yaitu berubah menjadi lebih baik, belajar menjadi lebih baik lagi dan lagi. Jadi nggak belajar jadi lebih baik satu aja gitu, tapi lagi. Menurut aku dengan berhijab itu karena pengertian, maksudnya yang aku tanemin itu hijrah itu berubah dan belajar menjadi lebih baik. Jadi memakai hijab pun dari sebelumnya aku yang sebelum memakai hijab dan sekarang sudah belajar untuk memakai hijab dan berpakaian lebih baik, itu menurut aku hijrah buat diri aku sendiri karena belajar lebih baik lagi. Walaupun sebenarnya hijab itu menurut hijab itu di agama Islam itu wajib karena ada suratnya, dalilnya di Al-Quran. Jadi karena dulu aku merasa aku belum mengetahui dan belum tahu lebih banyak dan belum belajar tentang itu, hanya tahu tapi selewat dan nggak ditanemin. Jadi alhamdulillah sekarang ini aku diberi hidayah sama Allah untuk memakai hijab ini. Alhamdulillah, syukurillah aku sudah memakai hijab kurang lebih 2 tahunan, dan untuk belajar lebih baik lagi. Walaupun pakai hijab ini nggak sekedar pakai hijab, hanya memakai hijab, tentu aja ada tuntutannya, harus pakaiannya gini, harus pakaiannya nggak melihatkan tubuh, harus berpakaian hijabnya menutup dada. Tapi insya Allah semuanya proses aku jalanin. Doain istiqomah juga. Yang aku rasain setelah memakai hijab ini juga, aku sangat bahagia dan nyaman. Walaupun awal-awal memakai hijab ini aku rasa nggak pede, nggak percaya diri karena dulu tuh kalau aku mohon maaf nih aku cerita, dulu tuh aku kalau jalan tuh kayak diliatin, maksudnya jadi pusat perhatian, mungkin karena pakaian aku yang ini, mungkin karena dandanan aku atau gimana. Tapi sekarang kayak yang, dan itulah awalnya nggak percaya diri dari itu, kok sekarang jadi kayak apa gue jelek, apa gue ini. Tapi dan itulah artinya sesungguhnya kenapa agama Islam memuliakan wanita, karena ketika kita pakai hijab, seseorang tidak berani atau sungkan untuk untuk menggodain, untuk mengganggu gitu. Itulah salah satu yang bikin aku juga mengerti sekarang. Zahra memakai hijab ini karena seperti sebelumnya aku selalu sharing cerita kalau ini tuh sesuatu yang sangat dadakan, karena aku pakai di malam takbiran sebelum lebaran itu. Udah pakai hijab aja kesananya nggak dilepas lagi, dan benar-benar nggak ada sesuatu yang memaksa, pure dari diri sendiri aja gitu.
Tapi aku belum pernah cerita ke orang juga nih. Salah satu mungkin ya, setelah aku pikir-pikir, salah satu faktornya ini baru aku cerita di sini banget di channel aku ini. Salah satunya karena aku tuh orang yang sangat amat gak percaya diri sebenarnya, gak tahu kenapa. Terus waktu itu aku ada kerjaan syuting, dan waktu itu aku lagi puasa, jadi setiap aku punya kerjaan pasti aku overthinking dari malam. Nanti gimana ya, beneran nih aku baru cerita di sini. Nanti gimana ya ketemu orang baru, nanti gimana ya tim-tim baru, tim-tim syuting yang baru, nanti gimana lawan main aku udah ketakutan sendiri gitu, udah overthinking. Pada bisa nerima aku ya, aku nggak tahu kenapa aku dulu seperti itu gitu. Jadi kayak udah ketakutan, kayak aku bisa berbaur nggak ya, nanti asik nggak, suasananya udah dipikirin dari semalam. Dan karena ketakutan itu pada hari haknya syuting, aku kan sedang menjalankan puasa gitu, dan bener-bener badan juga lagi lemes gitu. Waktu itu aku belum pakai hijab, badan lagi lemes, terus bener-bener kayak yang nggak tahu kenapa kayak waktu itu 2 hari syuting FTV. Hari pertama karena aku dapat satu scene nggak ada masalah apapun dan nggak ada adegan ngomong, karena waktu itu ada adegan nikahan aja, dan yang hari kedua itu banyak scene aku, dan aku nggak tahu kenapa karena overthinking aku itu membuat aku jadi kayak nggak percaya diri, dan wah aku nggak bagus nih, wah aku ini udah terlalu banyak negatif yang ada di otak aku, jadinya take-nya diulang-ulang, terus skripnya nggak masuk-masuk, aku baca naskahnya, aku baca nggak masuk-masuk, diulang-ulang, jadi kayak apaan sih, jadi kayak sesuatu yang aku takutin dari malam tuh kejadian, kayak semua orang akan gak suka aku, semua orang akan ini siapa sih, pemain baru yang nggak bisa ini, yang nggak bisa itu. Jadi semuanya tuh kayak terrealisasikan, sebenarnya itu terjadi karena ketakutan aku sendiri. Dan semenjak itu tren kan kayak itu tuh syuting sekalinya syuting aku seperti itu gitu, sebelumnya enggak. Dan semenjak itu aku kayak aku nggak mau syuting lagi, aku malu, aku langsung ngadukan sama orang kantornya, kalau maaf ya aku syuting kurang ini gitu, aku ngadu. Tapi dia nggak tahu kalau apa yang terjadi sebenarnya di lokasi, karena itu kan orang kantor. Karena aku ketakutan, aku minta maaf, dan aku udah kayak malu ketemu orang-orang yang di lokasi syuting itu, yang waktu syuting FTV judulnya itu kan semua kayak yang tahu ini orang nggak bisa main, ini orang ini gitu. Padahal itu tercipta dari overthinking aku, dan nggak pernah kayak gitu, maksudnya terrealisasikan. Sering aku overthinking tapi nggak pernah terrealisasikan kayak gitu sampai seburuk itu. Dan semenjak itu aku kayak mau syuting, nggak mau. Dari situ aku kayak ngedrop mental aku segala macem, karena kan pas di lokasi kan kayak ada yang bilang nih apaan sih, kayak gara-gara aku juga kayak keganggu, lama banget ya kayaknya, kita mau buruan kan next scene kayak apa sih gitu, kayak jadi orang juga pada sebel sama aku, jadi aku kayak udah drop tambah drop gitu. Dan semenjak itu juga kayak aku nggak mau syuting lagi. Waktu itu kan aku masih DJ juga, udahlah DJ aja lah gitu. Dan nggak tahu kenapa itu kan berdekatan sama bulan puasa. Semenjak aku lagi ngambek itu, maksudnya lagi drop banget, nggak mau syuting, nggak mau apa, pas mau bulan puasa, kebetulan bulan puasa ada tawaran sih, maksudnya dari pihak itunya sendiri juga ada tawaran, tapi aku nggak mau, kantornya ada tawaran aku syuting, jadi tapi kayak aku nggak mau, takutnya drop gitu, karena aku kan punya masa lalu yang bisa, maksudnya ini salah satu masalah lalu yang bikin aku overthinking juga gitu, karena punya masa lalu itu gitu. Dan
kebetulan deket, balik lagi kebetulan deket sama bulan puasa, terus akhirnya aku meliburkan diri selama bulan puasa. Di bulan puasa itu aku dengerin ceramah Ustadz Abdul Somad, ceramah Ustadz Balik Basalama, terus banyak lagi ustadz lain. Dan juga aku dengerin lagu-lagu waktu itu lagi zaman Sabian lagi hype banget kan. Terus aku lihat vokalisnya itu Nisa Sabian itu pakai hijab, tapi kayak yang kok maksudnya bagus ya dilihatnya, enak ya dilihatnya, terus stylenya juga kayak masih oke, maksudnya bagus stylenya, nggak ini nggak kelihatan kayak ketinggalan banget gitu. Aku tiap hari aku dengerin, tiap hari aku lihat ceramahnya, lama-lama kena kali, maksudnya itu salah satu Allah kasih hidayah ke aku juga, salah satu jalan dari Allah juga menurut aku. Jadi pas malam takbirannya, gara-gara itu semua kan kayak full 1 bulan itu aku dengerin, aku nggak kemana-mana, terus aku dengerin lagunya, dengerin ceramah segala macam. Aku dengerin ceramah juga dengerin apa yang disampaikan gitu, jadi kena ke akunya juga, ke otak ke hati aku juga. Dan pas malam takbiran mau pergi, aku juga nyari-nyari kerudung. Akhirnya aku pergi sama ponakan aku sama anak aku pakai kerudung biru, terus ininya outernya abu-abu, aku inget banget. Dan sejak saat itu nggak pernah dibuka lagi, alhamdulillah. Waktu awal-awal aku pakai sih kayak aku nggak pede, tapi awal-awal pede, lama-lama nggak pede gitu. Tapi alhamdulillah sampai akhir ini ya pede-pede aja deh. Itu salah satu perasaan aku juga. Ujian, rintangan ketika hijrah itu istiqomahnya sendiri menurut aku. Karena sebenarnya gini, aku pakai hijab udah 2 tahunan. Ya 2 tahunan lah. Mungkin lebih, mungkin kurang, aku agak lupa 2 tahun. Dan nggak semudah itu, karena aku baru memulainya memakai hijab, tapi kebiasaan buruknya aku baru tinggalin awal 2020 kemarin, pas awal-awal pandemi COVID-19 itu. Karena alhamdulillah, maksudnya ada sisi positifnya juga, karena pandemi karantina aku juga nggak bisa keluar, aku bisa nolak kalau diajak temen. Karena yang paling susah itu menghilangkan kebiasaan buruk aku, maaf ya, kayak yang nongkrong bareng temen, minum, maksudnya dan lain-lain gitu, yang benar-benar aku lakukan yang nggak baik ditiru oleh orang-orang. Dan alhamdulillah aku lagi jalanin ninggalin kebiasaan buruk itu awal 2020, alhamdulillah sampai sekarang. Doain bisa seterusnya, karena itu menurut aku agak sulit juga ya, karena sudah menjadi kebiasaan gitu. Faktor-faktornya diri sendiri pertama, kedua lingkungan mungkin, karena kita selaginya kita masih labil, nggak punya prinsip, kita bakal mengikuti, maksudnya bakal melakukan lagi kebiasaan buruk itu. Dan lingkungan, mungkin teman-teman dan segala macam, mungkin karena kita pun sendiri nggak enak nolaknya, dan teman-teman kita masih di jalur yang suka nongkrong, sedangkan kita kayak udah capek lah, udah cukup lah, udah segini lah gitu, tapi kita nggak bisa, jadi masih terbawa terus gitu. Sampai akhirnya titik 2020 awal kemarin ada karantina dan aku nggak bisa kemana-mana. Semenjak itu aku mendalami lagi, belajar agama, belajar baca Al-Quran, arti-arti Al-Quran, terus dengerin ceramah-ceramah, dan aku mencari-cari sendiri, baca-baca sendiri, lihat sendiri, mengamati sendiri. Alhamdulillah aku bisa sampai sekarang.
ujian terberat aku saat ini kalau boleh jujur, keluarga, kerjaan, sama uang. Kenapa? Karena tiga itu kayak yang saling terkaitan gitu. Jadi kayak yang ada di mana aku nggak bisa menceritakannya gitu, tapi itulah hal yang terberat gitu. Karena sampai saat ini kayak yang agak menekan atau apa sih, kena ke batin, ke mental, maksudnya gimana ya, pokoknya itu salah satu yang batin aku tuh lagi kayak aku berperang, kayak aku yang ngelawan, kayak yang Zara bisa, dan maaf aku nggak bisa cerita ini kenapanya. Karena semenjak aku hijrah, aku kayak memegang dua prinsip gitu. Pertama, aku yakin sama Allah. Kedua aku selalu ingat kata latazan, jangan bersedih, ada Allah. Jangan bersedih karena selalu ada Allah gitu. Jadi aku yakin aku bisa melewati ini. Aku yakin setelah ini ada kebahagiaan yang menanti, entah di sini, entah setelah kematian. Karena aku percaya itu, aku yakin banget gitu. Jadi kalau sekarang aku masih ngerasain kayak merasa diri aku lagi diuji, kayak tahan Zara, sabar, tenang, semua kita bakal balik kok, kita bakal ini, tahan sebentar lagi. Itu yang selalu aku, bener-bener aku belum pernah cerita ke siapa, tapi kayak dalam hati aku kayak, sabar Zara, tahan Zara, sebentar lagi nanti kita juga bakal balik gitu. Itu sama kayak yang kadang kalau aku merasa ujian atau sesuatu yang aku lagi hadapin berat banget, kayak yang aku harus yakin kalau Allah kasih sesuatu untuk kita, berarti cuma kita yang bisa melaluinya gitu, belum tentu orang lain bisa, dan yang orang lain rasain, alamin, belum tentu aku bisa ngejalaninnya. Jadi masing-masing punya porsinya sendiri. Aku yakin Allah maha adil, jadi Allah maha adil, maha tahu, maha bijaksana. Jadi aku yakin semuanya sesuai porsinya masing-masing. Aku yakin aja Allah seadil itu, karena manusia nggak mungkin bisa seperti itu. Karena aku pernah dengar cerita Nabi Nuh alaihissalam itu membawa semua orang sepasang ke dalam kapal, tapi kayak nggak boleh, koreksi kalau aku salah ya, maaf kalau aku salah, tapi aku pernah membaca cerita itu. Terus tapi karena muatan kapal atau apa gitu, nggak boleh melakukan hubungan di dalam. Lalu binatang, aku baru tahu kenapa dari cerita itu, maaf banget kalau aku salah cerita, kenapa anjing dan kucing itu nggak akur gitu. Jadi waktu di kapal Nabi Nuh kan nggak boleh melakukan hubungan, mungkin karena muatannya kan akan lama juga di dalam kapal itu. Akhirnya anjing itu nggak tahan lalu melakukan hubungan, terus diaduin lah sama kucing. Akhirnya ditanya lah sama Nabi Nuh alaihissalam, begitu nggak ngaku sampai berapa kali gitu, 3 kali nggak ngaku. Akhirnya kucing itu berdoa minta ditunjukin pas anjingnya melakukan itu, nggak bisa, maaf banget nggak bisa dilepas gitu. Terus dan doanya kan dikabulin sama Allah gitu ketika kucing itu meminta.
dan akhirnya ketahuan kan siapa yang benar gitu. Maksudnya kucing itu nggak berbohong. Lalu anjing itu tuh terus berdoa juga sama Allah, karena dia udah dipermalukan, jadi minta supaya kucing itu merasakan juga. Jadi Allah juga ngabulin. Jadi ketika kenapa kucing kalau berhubungan atau mau kawin atau apa, suaranya sangat berisik itu karena permintaan. Jadi ketika berhubungan tuh semua orang tahu gitu, maksudnya kedengaran sama orang-orang, itu salah satu permintaan anjing dan dikabulin sama Allah. Jadi tadinya aku tuh, ini intinya dari cerita itu, hikmah yang aku dapat adalah tadinya aku kayak yang karena aku manusia dan aku mikirin satu sisi kesalahan ya udahlah, ini nih anjing ini nih yang salah karena emang nggak boleh, terus dia ngelakuin, terus dia bohong, terus dia ngelakuin lagi. Tapi Allah tuh ngabulin dua-duanya doa mereka gitu. Jadi kayak Allah itu maha adil ya, maksudnya udah anjing ini salah, ternyata tahu ada sisi salah lagi pada kucing ya, maksudnya cerita atau membuat malu atau apa, kita wallahu alam bagian mana yang salah, bagian yang mana benarnya hanya Allah yang maha tahu. Tapi kayak dari situ, walaupun cerita binatang, tapi kayak itulah yang nggak bisa dinilai sama manusia, keadilan itu. Sampai sekarang kayak yang dari cerita yang sesederhana itu, sampai aku ya berpikir, ya Allah maha adil ya. Padahal aku sendiri yang denger emang nih ya anjing ini nih yang salah nih, ini udah orang nggak boleh masih ini. Jadi aku nyalahin aja satu pihak, tapi Allah maha adil mengabulkan dua-duanya. Paham gak sih maksudnya? Maksudnya sih, kalau kita yang menjadi hakim kan pasti kita nyalahin satu sisi aja kan, padahal di sisi lain tuh ada kebenarannya, ada kesalahannya, ada. Jadi semua orang punya benar punya salah, nggak satu orang aja gitu. Jadi kita ngelihat nggak dari satu sisi aja, dari sisi yang lain gitu. Dan ngerti gak sih maksudnya? Ya itulah yang kenapa aku sebut Allah maha adil gitu. Yang bikin aku kuat sampai sekarang salah satunya keluarga aku, anak aku juga, anak aku yang paling utama. Itu yang bikin aku tegar kuat sampai sekarang. Karena ada yang harus aku pertanggungjawabin banyak, maksudnya ada yang harus aku pertanggungjawabkan. Itu salah satu yang bikin aku kuat gitu. Tentunya semua cerita-cerita dulu itu menjadi favorit aku, Nabi Rasul, malaikat semua favorit aku. Tapi yang lagi aku suka banget ceritanya tentunya baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu nggak ada duanya, sama malaikat Jibril dan sahabat Nabi Umar bin Khattab. Mohon maaf, bukan maksudnya yang lain yang enggak, semuanya sama. Maksudnya aku lagi seneng baca-baca cerita yang itu karena aku kebetulan aku lagi baca tentang perjuangan dan betapa dekatnya beliau membela Islam, dan gimana jadi pengikut Rasulullah, gimana jadi sahabat-sahabat Rasulullah, gimana jadi yang mencintai Rasulullah gitu. Semuanya juga, cuma aku lagi banyak lihat atau baca cerita itu atau ngedengar cerita itu gitu. Jadi baru sampai situ, semuanya aku suka. Banyak impian aku sebenarnya secara duniawi itu banyak banget, cuma yang benar-benar aku pengen ketemu baginda Rasulullah SAW, pengen banget. Tapi kayak ngerasa, pernah nggak sih ngerasa kayak lo nggak pantas, lo terlalu ini banyak dosa segala macam. Itu yang aku rasain, tapi aku pengen, tapi sepantas itu kah gitu. Ya, terus aku dengar cerita katanya nanti kalau kita masuk surga, amin,
kita bakal punya kesempatan sekali, maaf koreksi juga kalau aku salah, ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen banget ya, cuma kayak ya itu tadi, ya merasa hina, banyak dosa, banyak ini, kayak nggak pantas gitu, tapi pengen. Aku pengen banget umroh, bukan nggak pengen lagi mau, cuma kan aku benar-benar belum pernah ke sana gitu. Kayak dulu tuh kayak yang cuek banget, kayak punya bisa kalau aku mau ke sana gitu, punya kesempatan atau pokoknya bisa banget lah aku ke sana dulu itu kalau aku mau gitu. Tapi aku kayak belum siap, belum mikirin kayak apaan sih gitu. Ntar juga bisa kayak berasa umurnya panjang aja gitu. Tapi sekarang kayak yang aku pengen gitu ngeliat dari deket, pengen kesana, pengen lihat makam-makam Nabi, pengen yang semua yang aku baca di cerita, semua yang aku dengar di cerita tuh aku pengen lihat semuanya gitu. Maksudnya kejadian-kejadian yang dulu di agama Islam. Hah? Hmm. Hmm. Gak bisa ngomong apa-apa. Gak bisa ngomong apa-apa. Gak bisa. Mau. Hmm. Hmm. Nggak tahu. Dalam hati aku coba bilang, bawa aku dari sini, maksudnya keluarin dari dunia yang fana ini dan mendapat syafaat kita semua dalam termasuk di barisan umat. Nggak bisa sih, pasti nggak bisa ngomong karena malu, karena ya pantas kayak gitu yang tadi aku bilang. Itu aja. Pesan aku buat kesayangan Zara dan buat yang nonton ini, yang belum dan atau yang akan berhijrah, selagi masih ada waktu, masih diberi waktu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunain sebaik-baiknya, jangan sampai nanti telat, terlambat gitu. Karena aku pernah dengar cerita di neraka itu ada beberapa sahabat gitu yang selalu melakukan maksiat. Terus di neraka itu ada manusia yang bertanya kepada malaikat, jangan neraka, di mana sahabatku yang dulu melakukan maksiat bersamaku gitu. Terus malaikat itu menjawab, sebelum dia meninggal, mereka sudah atau dia sudah bertobat dahulu. Jangan sampai kita telat seperti itu, karena semua yang aku selalu dengar dari ceramah, semua yang sudah meninggal atau yang sudah meninggal atau yang menunggu kiamat atau apapun itu meminta untuk dibangkitkan, maksudnya meminta untuk dihidupkan kembali hanya untuk melakukan ibadah, melakukan perintah Allah. Jadi jangan sampai kita telat, dan selagi masih ada waktu, lakukan yang terbaik untuk Allah, karena yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan balik lagi ke diri kita sendiri. Itu sih yang aku pahami sampai sekarang.
Ya, jadi yang punya niat berhijab selagi masih bisa. Jangan sampai hijab itu, bukan aku sok tahu, sok alim, sok gimana, cuma aku mau mengingatkan karena surga itu luas untuk dihuni sendiri, dihuni beberapa orang gitu. Jadi jangan sampai nanti, yang aku juga takutin kenapa aku pakai hijab gitu, jangan sampai hijab terakhir kita ketika kita sudah meninggal. Nanti kan kalau perempuan ada kain kafan yang ditambahkan oleh hijab, ditambahkan dengan hijab itu. Jangan sampai itu hijab terakhir kita gitu. Jadi kalau nggak salah banget, nggak salah kalau mau berubah menjadi lebih baik. Jangan dengerin omongan-omongan orang, karena omongan orang itu sebagian besar yang dapat mempengaruhi hidup kita kalau kita ngedengerin. Tapi kalau orang yang artinya baik, yang positive thinking, akan menerima sesuatu yang baik juga dari diri kita. Jadi orang lain atau orang mau lihat apa yang mereka mau lihat gitu. Jadi mereka mau dengar apa yang mereka dengar. Kadang orang yang nggak kenal bisa aja ngebenci kita tanpa tahu diri kita sendiri, hanya cuma dari katanya atau dari sedengarnya atau dari yang mereka mau gitu, dari yang sepemikiran mereka. Nggak suka, ya ini gue suka. Jadi jangan dengerin kata orang. Perbaikin hubungan sama Allah, perbaikin sholat pertama, karena dengan sholat semua akan diperbaikin sama Allah. Sholat aja dulu. Jadi ketika sholat kita udah diperbaikin, insya Allah Allah akan perbaikin semuanya gitu. Itu yang aku lakuin. Jadi yang aku bisa sampaikan apa yang aku udah lakuin gitu. Jadi insya Allah bermanfaat. Jadi kalau mau hijab aja, karena salah satu kewajiban kita sebagai muslimah menutupi aurat kita. Itu kewajiban kita. Kalau memang belum dan susah, dan belajar aja dulu, maksudnya tutup dulu, jangan kebuka, pakai aja dulu. Walaupun masih makainya hari ini pakai, besok enggak, insya Allah Allah bantu. Yang penting perbaiki sholat kita, hubungan kita sama Allah, insya Allah Allah bantu semua. Selagi kita masih diberi hidayah, selagi kita masih diingetin sama Allah, berarti Allah masih sayang sama kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala udah nyuekin kita, udah ngebiarin kita, udah kayak nih. Aku sih ya ngerasain di hidup aku, kalau yang udah di loss sama Allah tuh kayak yang nih berasa senang aja di dunia nih, kita lagi ngapa-ngapain, lagi melakukan maksiat itu bahagia segala macam, itu kayak nggak ada rasa ketakutan atau apa dengan kematian. Berarti itu mungkin Allah udah ngebiarin kita. Itu yang paling aku takutin ketika aku berpikiran untuk meninggalkan kebiasaan buruk aku. Selagi kita masih disayang Allah, selagi Allah sebenarnya selalu sayang kita, tapi kitanya aja yang selalu meninggalkan Allah, yang selalu melupakan kasih sayang Allah, cintanya Allah. Jadi berubah, maksudnya hijrahlah selagi masih ada waktu. Jadi segitu aja dari aku, dari Jasmine. Semoga bermanfaat buat kalian, dan maaf kalau ada salah-salah kata, karena kesalahan itu semuanya murni dari aku. Kesempurnaan itu cuma milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, dan insya Allah ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.